Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan setelah pembantaian 7 Oktober bukan hanya tentang kebiadaban orang Arab Palestina yang melakukan pembantaian massal terbesar terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Di tengah-tengah pesta pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penculikan, dan penghancuran tanpa alasan. Inilah yang mendorong begitu banyak orang di dunia untuk merasionalisasi, membenarkan, bahkan memuji tindakan tersebut. Hari ini di Think Twice kita membahas lonjakan antisemitisme pasca 7 Oktober dan bagaimana hal itu memengaruhi masyarakat global. Bersama seorang pembuat film dokumenter yang telah menghasilkan karya baru yang penting, mengungkap apa yang ia sebut dengan tepat sebagai kemerosotan kolektif ke dalam kejahatan. Halo, dan selamat datang di Think Twice. Banyak upaya telah dilakukan untuk mencoba menjelaskan tidak hanya apa yang terjadi pada 7 Oktober 2023, tetapi juga mengapa dan bagaimana memahami akibatnya. Apa yang telah kita saksikan dalam hampir 3 tahun sejak serangan warga Arab Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel dan kekejaman tak terkatakan yang terjadi hari itu, bukan hanya peningkatan dukungan terhadap kebencian terhadap Yahudi, tetapi juga bagaimana hal itu telah menjadi arus utama di media dan budaya. Setelah berdirinya negara modern Israel, anti-Zionisme, sebuah gerakan yang berupaya menolak hak-hak orang Yahudi yang tidak akan terpikirkan untuk ditolak kepada siapapun, selalu tidak dapat dibedakan dari antisemitisme. Namun hal itu telah terbukti kembali dari reaksi terhadap peristiwa 7 Oktober, yang membuat kebencian terhadap Yahudi tidak hanya menjadi hal yang biasa, tetapi juga dapat diterima di masyarakat liberal dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak orang beberapa waktu yang lalu. Seperti yang dikemukakan oleh pembuat film Gloria Greenfield, sebuah kemerosotan kolektif ke dalam kejahatan. Dan kami merasa terhormat ia hadir bersama kami hari ini untuk membahas baik film dokumenter barunya tentang 7 Oktober, maupun apa yang terjadi setelahnya, tetapi juga perjalanan pribadinya sendiri dari kiri radikal menuju misinya saat ini, di mana ia mengungkap kebencian dan mengatakan kebenaran tentang perang. Aliansi Merah Hijau antara kaum Marxis dan Islamis beserta sekutu ideologis mereka yang anti-liberal sedang melancarkan perang terhadap Israel dan orang-orang Yahudi. Gloria Greenfield adalah seorang pembuat film dokumenter pemenang penghargaan yang berfokus pada penguatan identitas Yahudi dan kebangsaan Yahudi, serta menghadapi serangan ideologis terhadap orang Yahudi dan peradaban Barat. Salah satu feminis Yahudi terkemuka dan penerbit di Amerika pada tahun 1970-an dan 80-an. Dia meninggalkan kelompok kiri setelah dihadapkan dengan penentangan mereka terhadap upaya melawan antisemitisme. Sejak mendirikan Doc Emmet Production pada tahun 2008, dia telah memproduksi beberapa karya penting, termasuk The Case for Israel, Democracy's Outpost pada tahun 2008, Unmasked Judeophobia pada tahun 2011, Body and Soul, The State of the Jewish Nation pada tahun 2014, The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West pada tahun 2018, Civilization in the Danger Zone pada tahun 2022, serta yang terbaru, film dokumenter yang baru saja dirilis, A Collective Descent into Evil. Obses mematikan terhadap orang Yahudi dan negara Yahudi, yang saat ini sudah tersedia untuk streaming. Gloria Greenfield, selamat datang di Think Twice. Ini benar-benar suatu kehormatan dan kesenangan bisa berada di sini. Terima kasih. Baiklah, Gloria, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya ingin mulai dengan menanyakan kepada Anda tentang film baru Anda mengenai 7 Oktober dan akibat-akibatnya, tentang kemerosotan kolektif menuju kejahatan. Peristiwa 7 Oktober adalah sebuah kejadian yang banyak diberitakan dan dibicarakan. Apa yang menurut Anda hilang dari pembahasan tersebut, baik tentang peristiwa itu maupun setelahnya, yang mendorong Anda untuk menjadikannya subjek dari karya terbaru Anda? Um, Lebih dari sekedar apa yang hilang adalah pemahaman saya bahwa orang-orang yang baik, sungguh, akan terhambat dalam memahami mengapa ini terjadi pada saat itu tanpa memahami ideologi, strategi, dan tujuan musuh-musuh kita. Dan juga memahami bahwa mereka yang menjadi musuh kita bukan hanya musuh kita saja. Mereka juga adalah musuh dunia bebas dan semua bangsa yang tidak menganut ideologi mereka.
Saya pikir sangat penting untuk menghadirkan kembali para ahli yang paling fasih berbicara. Para cendekiawan. Dan para analis untuk membimbing kita. Bagaimana awal mula kebencian ini? Teror imperialis hingga kondisi kita saat ini. Ini bukan hal baru, mungkin beberapa metodenya berbeda. Tapi sebagian besar, kita sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Generasi kita sebelumnya sudah pernah mengalami ini. Tapi ini sedang terjadi dengan sangat cepat sekarang. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahaminya dan melawannya dengan efektif. Terima kasih sudah menyimak Think Twice. Baik Anda mendengarkan kami di platform podcast manapun atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS, mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan beri kami ulasan positif. Selain itu, selain Think Twice, ada juga podcast Jonathan Tobin Daily, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut dengan nama Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di platform podcast manapun yang Anda gunakan. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Ya, saya rasa menempatkannya dalam konteks itu sangat penting. Dan Jelas sekali hal ini hilang dari sebagian besar diskusi tentang 7 Oktober. Apa elemen paling sulit dalam membuat film tentang 7 Oktober? Apa yang membuatnya benar-benar berbeda dari topik-topik Anda sebelumnya? Yang membahas Anda tahu, perang peradaban yang pernah Anda angkat. ini adalah film paling sulit yang pernah saya buat. Yang paling sulit bagi saya sendiri karena kebiadaban dan kekejamannya, serta kengerian dari semua itu. Dan juga saat mengerjakannya tanpa jeda. Secara emosional, itu sangat-sangat sulit bagi saya. Tapi untungnya, saya dibesarkan untuk menjadi seorang pejuang. Dan saya mengerti bahwa ini mungkin adalah film terpenting yang pernah saya buat. Dan saya harus melewatinya dan melakukannya sebaik mungkin. Dan untungnya, seperti yang sudah saya katakan, saya bisa melewatinya dan bekerja dengan materi itu karena saya memiliki orang-orang terbaik di film ini. Dan memang, para analis, para jurnalis, Para cendekiawanlah yang membawa pemahaman luar biasa mereka ke permukaan. Ya, saya benar-benar bisa melihat bagaimana hal itu sangat traumatis. Untuk benar-benar menyelami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana semuanya terungkap, bahkan hingga akibat-akibat setelahnya. Memang begitu. Dan sebenarnya, banyak orang, dan kebanyakan orang, belum pernah melihat film-film paling grafis yang mendokumentasikan apa yang sebenarnya terjadi. Jelas, kamu sudah melihatnya. Jurnalis seperti saya juga sudah melakukannya. Tapi bagi banyak orang, itu hanya sebuah abstraksi. Itu hanya sebuah tanggal. Itu hanya sebuah topik. Dan sebuah topik yang banyak orang bisa saja dengan cepat melupakannya. Tapi untuk benar-benar terlibat di dalamnya pasti sangat melelahkan. ya, aku rasa hal lain yang kubawa ke sini adalah bahwa ini bukan hanya tentang 7 Oktober. Sekali lagi, ini sejarah terbentuknya kebencian ini, aktivitas imperialisme ini dari para jihadis dan para idiot berguna mereka, para radikal barat. Tapi ini juga apa yang terjadi setelahnya. Dan ini bukan hanya tentang apa yang terjadi setelahnya di universitas, tapi ini benar-benar menggambarkan perjalanan panjang yang kita sebut sebagai long march, perjalanan panjang ke dalam masyarakat. Dan ini juga
memiliki kesempatan untuk memahami bahwa ini telah direncanakan. sejak lama sekali. Ini dimulai, kamu tahu, 30-40 tahun yang lalu. Dan maksudmu dengan itu adalah perjuangan untuk semacam mendelegitimasi Israel dan orang Yahudi, serta mengagungkan, kamu tahu, kampanye jihad untuk menghancurkan Israel. Ya, dan itu bukan hanya untuk menghancurkan Israel. maksudku, apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi atau apa yang telah terjadi pada orang-orang Yahudi pada tanggal 7? Telah terjadi pada umat Kristen Afrika di Nigeria dan negara-negara lain di Afrika. Ini bukan hanya tentang menghancurkan orang-orang Yahudi dan menghancurkan Israel. Ini tentang menghancurkan dunia, bebas, dan menghancurkan kelompok manapun yang tidak menganut ideologi Islamis. Dan saya pikir kita memang sudah sampai pada titik itu sekarang. Dan memahami hal itu penting bagi kita untuk menyatukan. Semua kelompok masyarakat yang terancam dan sedang dibantai oleh para barbar Islamis ini. Dan saya rasa sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa ini lebih luas dari kita. Tapi kita berada di garis depan dan kita yang paling merasakan dampaknya. Ya. Sekarang, apa yang Anda pelajari selama membuat film ini yang mengejutkan Anda? Maksud saya, bagi mereka yang ingin mengetahui kebenaran tentang 7 Oktober, itu sebenarnya sudah tersedia. Tapi apa yang Anda pelajari selama Anda tahu, upaya yang Anda lakukan untuk membuat film ini yang sebelumnya belum Anda sadari? Dalam persiapan membuat film ini, saya melakukan riset yang sangat banyak. Jadi, ketika saya benar-benar mulai, saya sudah akrab dengan apa yang akan menjadi kontribusi dari berbagai komentator dalam film ini. Selain belajar sesuatu tentang diri saya sendiri, yakni bahwa saya berisiko merasa sangat kewalahan hingga hampir melumpuhkan saya. Dan saya harus mengatur tempo saya dengan lebih baik. Tapi itu bukan jawaban yang penting. Masalah pentingnya adalah materi apa yang diterima film tersebut dari para komentator yang sebelumnya tidak benar-benar saya pahami. Jadi, sebagian dari itu berasal dari wawancara saya dengan Emmanuel Atalangi, seorang ahli tentang Hezbollah di Amerika Latin, dan dari pemahaman bukan hanya bahwa mereka merupakan ancaman besar bagi Amerika Utara, yang memang sudah saya ketahui, tapi ada hal-hal yang belum saya ketahui. Kemitraan yang sedang berlangsung di Amerika Latin dengan Hezbollah, kemitraan dengan Rusia dan pesawat-pesawat mereka. Saya tidak tahu bahwa beberapa pesawat itu membawa orang-orang ke negara ini secara ilegal. Jadi ada hal-hal seperti itu yang benar-benar membantu saya menghubungkan berbagai hal yang sebelumnya belum saya hubungkan. Itu bukan satu-satunya, ada banyak sekali hal-hal seperti itu yang itu sangat luas. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang paling utama, saya pikir karena pada tahun 2012,
Sebenarnya itu tahun 2011, saya merilis sebuah film berjudul Unmasked Judeophobia. Dan film itu membahas kebangkitan kembali kebencian mematikan terhadap Yahudi di seluruh dunia. Dan saat itu sepertinya memang benar-benar buruk. Jadi di sini, dan aku tidak tahu. Itu tidak. Itu tidak jelas bagiku. Setelah itu keluar pada tahun 2011 bahwa aku harus kembali ke topik ini. Dan Ya, ketika kami aku tidak tahu sampai, seberapa parahnya. Kami pikir itu sudah buruk. Kami tidak tahu seburuk apa. itu benar. Dan seberapa parah lagi keadaan bisa memburuk. Dan ketika aku melihat tahun 2011 sekarang, itu seperti, dan aku tahu ini mungkin buruk untuk dikatakan, tapi ketika aku melihat kembali dan membandingkannya, tahun 2011 itu terasa sangat mudah. Kau tahu, dan. Kecepatan segalanya sekarang, semuanya berjalan begitu cepat, rasanya seperti setiap hari selalu ada hal baru. Selalu ada informasi baru, atau ada kekejaman baru, atau semakin banyak orang yang dulunya normal, orang-orang patriotik, orang-orang yang berpikiran sehat, yang sekarang seperti terjun ke dalam keburukan ini. Bukan untuk menghentikannya, tapi justru untuk mendorongnya. Dan itu Ya, mereka sangat berpikir dan mengerikan. merasa benar serta suci karena melakukan itu. Benar, benar. Dan itu seperti wabah dalam beberapa hal. Dan juga yang saya pelajari dari pengalaman memproduksi dan menyutradarai dari membuat film ini adalah bahwa ini bahkan lebih penting bagi saya, bahwa saya sebelumnya saya pikir bahwa lebih penting bagi orang Yahudi dan Kristen khususnya untuk bekerja sama, karena kita memiliki musuh bersama ini yang memang berniat membunuh, baik orang Yahudi maupun Kristen. Dan jika kita tidak bersatu dan juga mengajak yang lain, siapapun mereka, orang lain, baik mereka itu, kamu tahu, religius atau tidak religius, apakah mereka Hindu atau apapun, bahwa kita perlu menyatukan orang-orang itu. Dan ada orang-orang hari ini, benar-benar ada. Orang-orang hebat hari ini, seperti Richard Landis, seperti Charles Jacobs, mereka benar-benar bekerja pada isu-isu itu, menyatukan orang-orang yang disebut kafir itu bersama-sama. Dan kita perlu melakukannya bersama-sama, karena jumlah orang Yahudi terlalu sedikit. Dan kita juga punya masalah kita sendiri yang harus kita perhitungkan. Maksud saya, tidak semua orang Yahudi memahami bahwa mereka bagian dari suatu bangsa, atau mengakui bahwa mereka bagian dari suatu bangsa. Dan itu adalah masalah yang nyata. Ya. Itu mengingatkanku pada, kamu tahu, semua yang pernah aku baca selama tahap-tahap awal rezim Nazi. Dan ada sekelompok orang Yahudi yang berpikir bahwa jika mereka mendukung Hitler, mereka akan aman. Tapi justru mereka yang pertama dibunuh. Ya. Jadi kita sedang menghadapi situasi yang rumit. Sangat benar. Sekarang, lonjakan antisemitisme pasca 7 Oktober jelas telah memperlihatkan kerusakan moral di pihak kiri yang kamu bahas dalam film ini. Dalam dekade terakhir, kita menyaksikan kemenangan kelompok ekstremis ideologi kiri. Saat mereka menyelesaikan, seperti yang kamu sebutkan sebelumnya, perjalanan panjang mereka melalui institusi-institusi Amerika yang berpuncak mungkin pada kepanikan moral selama musim panas tahun 2020 yang diwarnai Black Lives Matter. Tapi hal yang menarik adalah kamu sudah melihat hal ini akan terjadi sejak lama. Kamu menghadapi kebencian terhadap Yahudi pada tahun 1970-an dan 80-an sebagai seorang feminis Yahudi terkemuka dan penerbit. Bisakah kamu ceritakan kepada kami tentang apa yang kamu saksikan saat itu dan perjalananmu sendiri dari posisi saat itu hingga posisimu sekarang sebagai seorang pembuat film dokumenter yang berdedikasi untuk memperkuat identitas Yahudi dan membela Israel?
Itu adalah tahap yang sangat menarik dalam hidupku. Setidaknya bisa dibilang begitu. Aku naif dan aku Pada dasarnya seperti banyak orang lain, tidak semua, tapi ada banyak orang lain yang juga terbawa dalam gerakan ini. Dan ada bagian-bagian dari itu yang masuk akal, bagian-bagian dari gerakan perempuan yang memperjuangkan hak yang setara. Dan hak yang setara adalah perjuangan yang sangat terhormat. Tapi seperti halnya dengan gerakan apapun, radikalisme bisa muncul dan itu memang terjadi. Dan saya terlibat dalam feminisme radikal. Dan saya mengalami banyak kebencian terhadap Yahudi. Dan sayangnya, pada saat itu, dalam gerakan feminis radikal, kebencian utama terhadap Yahudi yang saya alami berasal dari feminis radikal kulit hitam. Audre Lorde dan lainnya. Dan pada di konferensi ini, anti-Semit. Perempuan yang kebetulan berkulit hitam dan radikal akan mencoba mengintimidasi feminis radikal Yahudi Dengan mengatakan bahwa ibu mereka harus membersihkan toilet ibu kami. Karena kami semua, kamu tahu, kami semua berasal dari keluarga kaya. Padahal, ibu saya adalah petugas kebersihan di SMA saya. Dan saya punya pemahaman yang sangat realistis tentang apa yang sebenarnya hanyalah kebohongan menjijikkan untuk menakut-nakuti kami. Jadi saya akan menghadapi itu. Dan jika salah satu dari mereka atau ketika salah satu dari mereka memanggil saya dengan sebutan yang merendahkan, saya kemudian akan membalas mereka dengan sebutan yang sesuai. Sebutan yang merendahkan juga, agar mereka mengerti bahwa seperti yang pernah dikatakan oleh Menachem Begin, kita bukanlah orang Yahudi yang gemetar ketakutan. Dan itu memang butuh waktu bagi saya. Saya mungkin butuh sekitar 1,5 tahun untuk memahami bahwa gerakan ini tidak bisa diselamatkan. Bahwa itu beracun. Jadi, saya mengucapkan selamat tinggal pada semua itu di sebuah unjuk rasa besar di San Francisco dan pergi. Dan itu sebenarnya meskipun saya benar-benar lega karena saya pergi, itu meninggalkan sedikit trauma bagi saya. Dan butuh waktu sekitar 4 tahun bagi saya untuk benar-benar keluar dari situasi itu. Merasa bebas dan melanjutkan hidup saya untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Ya, memang sudah jelas bahwa kelompok kiri neo-Marxis telah melancarkan perang yang sukses terhadap peradaban Barat dan orang Yahudi sejak masa Anda sebagai penerbit feminis. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa begitu sedikit orang lain yang menyadari bahwa hal ini akan terjadi atau memahami seperti yang Anda lakukan tentang apa itu dan kemana arahnya? Maksud saya, kita sedang membicarakan waktu yang sudah lama sekali, Anda tahu, di tahun 1980-an. Benar. Anda tahu, saya rasa sebuah generasi baru menemukan antisemitisme di kalangan kiri, Anda tahu, lewat aksi Women's March, yang merupakan reaksi terhadap terpilihnya Donald Trump. Tapi itu terjadi lama setelah Anda mengalaminya. Kenapa hal ini tidak, seperti yang kita katakan sekarang, menjadi viral? Kenapa hal ini justru diabaikan? Ada harga yang besar yang harus dibayar untuk keluar dari gerakan perempuan jika itu adalah seluruh hidupmu. Jika itu adalah seluruh lingkunganmu.
Karena memang begitu, ada begitu banyak. Yang menyimpang. Perasaan orang-orang terhadap mereka yang berada di luar gerakan itu. Bahwa kamu harus memahami bahwa kamu sedang menuju cahaya, bukan kegelapan. Kamu sedang meninggalkan kegelapan. Ya. Prasangka terhadap laki-laki, prasangka terhadap perempuan yang memilih untuk memprioritaskan keluarga mereka. Terhadap perempuan yang memang senang berpenampilan menarik. Maksudku, itu hal yang gila, tapi keluar dari sana rasanya seperti masuk ke planet lain. Ya, itu kau tahu, rasanya seperti budaya yang benar-benar berbeda. Benar. Serious? Benar, itu adalah komedi dengan kosakata yang berbeda. Itu menarik. Aku sangat beruntung harus kuakui dengan cara aku dibesarkan. Aku dibesarkan oleh ayahku yang mencintai Israel. Dan aku ingat, kau tahu, saat aku berumur 5 tahun dan duduk di pangkuannya. Aku lahir tahun 1950. Ngomong-ngomong. Jadi saat aku berumur 5 tahun, banyak orang Yahudi Amerika masih mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan hal-hal spesifik yang terjadi dalam Holocaust. Dan ayahku tidak berpikir. Dia perlu memintaku keluar ruangan ketika dia dan pamanku, paman-paman lainnya, tahu kan, membicarakan penemuan-penemuan ini. Jadi aku tumbuh dengan pemahaman bahwa, ya, kejahatan itu ada di dunia. Kejahatan itu nyata, itu ada. Dan jadi dia juga mengajarkanku bahwa jika ada orang yang pernah mengatakan sesuatu kepadaku tentang menjadi seorang Yahudi dengan cara yang merendahkan atau menjijikan, bahwa tidak apa-apa bagiku untuk melawan mereka. Dan itu memang kulakukan. Dan dia juga melakukannya. Jadi aku tumbuh dengan pemahaman bahwa menjadi kuat, melawan, berdiri tegak itu sangat penting. Dan itulah yang kamu lakukan. Jadi setelah aku melewati masa-masa gila yang pernah kualami, yang aku jalani saat terlibat dalam gerakan feminis radikal, selama itu, butuh waktu bagiku untuk pulih dari semua trauma akibat pengalaman itu. Aku tahu bahwa ada orang-orang Yahudi yang kuat, ada orang Yahudi hebat di luar sana. Maksudku, waktu aku masih di sekolah dasar, di sekolah agama Yahudi, kami masing-masing punya teman pena di Israel. Teman penaku namanya Yafa Shalom. Dan aku selalu ingin bertemu dengannya, tapi belum pernah. Tapi, bagaimanapun juga, keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam membesarkan anak-anak mereka. Apakah anak-anak mereka akan tumbuh menjadi Yahudi yang kuat dan bangga? Atau apakah mereka akan melihat diri mereka sebagai korban? Dan menurut saya, itu menjadi masalah bagi anak-anak Yahudi saat ini. Karena kita terlalu menekankan pada perasaan sebagai korban akibat ideologi woke. Mengatakan bahwa jika kamu bukan korban, maka kamu adalah orang jahat. Benar. Dan jadi kita bahkan melihat, seperti yang kamu tahu, kamu tahu, orang-orang berusaha meyakinkan bahwa mereka benar-benar korban. Benar-benar korban, dan agar mereka bisa diterima dan dihormati. Itu sangat tidak sehat. Dan keluarga perlu memahami, dan saya belajar ini dari Ruth Wise, bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Saat kami hanya fokus pada Holocaust. Dan dia tidak mengatakan, dan saya juga tidak mengatakan, bahwa mempelajari Holocaust itu tidak penting. Tentu saja, itu penting. Tapi mempelajari ketahanan kita juga penting. Ya, kita tidak bisa mendefinisikan Yudaisme atau identitas Yahudi hanya dari Holocaust atau sekedar penderitaan Yahudi. Benar. Jadi menurut saya, penilaian saya tentang bagaimana saya bisa keluar dan melangkah ke tempat di mana
di mana saya berada. Saya tidak sedang membicarakan seperti kebencian terhadap Yahudi yang ada di luar sana, tapi saya sedang membicarakan untuk menjadi pribadi yang utuh kembali. Itu karena saya beruntung bahwa keluarga saya tidak hanya mengajarkan saya tentang Holocaust, tetapi juga tentang perlawanan. Ya, memang. Itu berpuncak, Anda tahu, pada gerakan perempuan. Anda tahu, dalam arti seperti yang Anda jelaskan, itu berpuncak di dunia pasca 7 Oktober, di mana organisasi feminis yang Anda tahu mengangkat pertanyaan tentang kekerasan seksual dan penggunaannya sebagai senjata perang benar-benar mengabaikan perempuan Yahudi yang menjadi korban. Elemen dari 7 Oktober itu. Karena aliansi interseksional mereka dengan orang Palestina. Maksud saya, semua itu berawal dari situ, bukan? Ya, Anda tahu, demonisasi terhadap orang Yahudi dan negara Yahudi telah sangat efektif. Jadi itu tidak penting kan? Tidak masalah jika perempuan dan laki-laki Yahudi diperkosa dan dikebiri dan Anda tahu, dicabik-cabik begitu saja. Itu sebenarnya ada di benak beberapa dari mereka. Itu sebenarnya dianggap sebagai hal yang baik. Itu membersihkan dunia dari orang Yahudi. Dan penting bagi kita untuk memahami dampaknya, bahwa kita benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat dampak dari demonisasi dan delegitimasi terhadap orang Yahudi dan Israel. Karena itulah yang membuatmu berkata, itu tidak penting. Kenapa kita harus mengakuinya? Maksudku, kamu tahu, ini adalah hal yang hebat. Kita telah menyingkirkan lebih banyak iblis. Ya. Ya kan? Pada dasarnya, gagasan bahwa orang-orang Yahudi yang, kamu tahu, dibunuh, diperkosa, disiksa, diculik pada tanggal 7 Oktober itu memang pantas mendapatkannya. Maksud Benar, saya, tepat itu memang sekali. begitu. Tepat Intinya sekali. seperti itu. Seperti itu. Dan itulah yang kami dengar dari, Anda tahu, kelompok kiri interseksional. Dan itulah sebabnya, Anda tahu, para feminis, gerakan feminis gagal setelah 7 Oktober. Ya, memang begitu. Memang begitu. Bagi para feminis Israel itu sangat menghancurkan bagi mereka karena mereka dikhianati. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka diterima oleh gerakan feminis global. Dan mereka melihat kenyataannya ketika ternyata mereka tidak diterima. Ya, sekarang keterjerumusan ke dalam kejahatan yang telah Anda teliti dan ungkapkan dalam film ini jelas merupakan sesuatu yang cenderung tidak ingin dihadapi oleh pihak kiri politik, dan khususnya kaum liberal Yahudi. Ada kecenderungan di antara banyak kaum liberal yang bermaksud baik untuk membedakan rasa jijik mereka terhadap apa yang terjadi pada 7 Oktober, dan pemahaman tentang bagaimana reaksi terhadap hal itu dari sebuah gerakan massa yang baik, mendukung maupun membenarkannya, adalah mempopulerkan antisemitisme. Mengapa menurut Anda begitu banyak orang yang tidak siap menarik kesimpulan tentang sekutu liberal mereka yang bereaksi terhadap 7 Oktober dengan menyerang Israel daripada mendukungnya? Ya, sayangnya em, ada orang Yahudi yang sangat tidak nyaman dengan situasinya dan mereka telah mempercayai gagasan bahwa Israel dan para korban Israel dari kebiadaban pada 7 Oktober itu memang pantas mendapatkannya. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka memang pantas mendapatkannya jika mereka tidak sampai sejauh merasa bahwa para korban itu memang pantas mendapatkannya. Maka cara mereka menghibur diri adalah dengan berpikir bahwa, ya, kami bukan Yahudi seperti itu. Dan kami akan membuktikan bahwa kami bukan Yahudi seperti itu dengan ikut serta dalam aksi unjuk rasa menentang Israel dan sebagainya. Itu adalah sudut pandang yang sangat egois dan mementingkan diri sendiri. Dan jika kebetulan kamu seorang Yahudi, dan kamu tidak menganggap dirimu sebagai bagian dari suatu bangsa,
maka tidak ada kesetiaan pada bangsamu. Benar? Dan kesetiaanmu kemudian bisa menjadi kepada. Uh, Pilih saja salah satu organisasi anti-Israel atau ideologi yang ada di luar sana. Itulah yang menjadi pendorong utamamu, daripada pemahaman bahwa kita masing-masing punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa bangsa kita berkembang, dan bahwa negara Israel, negara Yahudi, tetap kuat dan aman. Jadi, kalau dipikir-pikir, maksud saya baru saja terpikir saat percakapan ini berlangsung, bahwa ini mirip dengan orang Amerika yang sudah tidak lagi patriotik. Mereka tidak merasakan patriotisme apapun terhadap negara. Mereka juga tidak merasa punya kewajiban apapun terhadap negara. Dan mereka di luar sana mengatakan, matilah Amerika. Ya, itu sama saja. Ya, Tentu saja. Sekarang, menurutmu apa yang memungkinkan Hamas membujuk begitu banyak media arus utama untuk memberitakan kebohongan mereka tentang Israel seolah-olah itu adalah kebenaran? Dan secara efektif membalikan narasi? Dalam beberapa hal, yang memungkinkan mereka yang melakukan kekejaman dan berniat melakukan genosida digambarkan sebagai korban, sementara negara yang sebenarnya menjadi korban justru bisa dituduh melakukan genosida secara salah. Dan hal itu bisa menjadi, kamu tahu, kebijaksanaan konvensional kaum liberal, bagaimana fitnah darah modern bisa menjadi pandangan umum di kalangan kiri secara nyata di abad ke-21, tepat di depan mata kita. benar. Ya, mereka punya buku pedoman. Semua ini sudah direncanakan. Ini memang direncanakan. Kamu tahu, mereka sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun dengan sangat strategis. Jadi kalau kita melihat tahap-tahap dari Propaganda. dan bukan hanya propaganda, tapi juga sekularisasi Barat. Termasuk sekularisasi di kalangan terlalu banyak orang dalam dunia Yahudi. Persentasenya terlalu tinggi. Yang memungkinkan orang untuk membalikan badan, berpaling baik dari identitas mereka sebagai suatu bangsa maupun dari negara mereka. Dan itu memang sudah terjadi, dan kita bisa melihat dampaknya misalnya. The New School dan Columbia yang mengundang beberapa cendekiawan Eropa yang benar-benar merupakan bapak-bapak dari ideologi woke. Yang mendefinisikan, Anda tahu, Israel dan orang Yahudi sebagai kulit putih. Itu Yang benar. sebenarnya tidak masuk akal. Tapi begitulah cara orang berpikir. Dan seluruh generasi yang telah dicekoki dan didoktrinasi dalam, Anda tahu, dalam ide-ide ini, yang dulunya hanya di pinggiran, Anda tahu, dulu ketika Anda adalah seorang penerbit feminis, sekarang ide-ide itu sudah menjadi arus utama. Mereka mendominasi sistem pendidikan. Ya, mereka memang mendominasi. Dan sampai pada titik di mana, untungnya, tapi belum cukup, para orang tua mulai memahami bahwa beberapa, bahkan terlalu banyak universitas-universitas ini beracun. Dan kita tahu bahwa memang ada, kamu tahu, benar-benar, keluarga-keluarga baik yang membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai luhur dan keyakinan Zionis yang kuat, lalu mereka pergi ke universitas dan mereka diracuni. Mereka diracuni. Dan saya pikir itulah mengapa organisasi seperti Tikva Fund yang benar-benar membangun institusi-institusi baru. Itu sangat penting. Ada. Ada organisasi lain, baik itu publik maupun swasta, yang berkumpul dan mereka mencoba untuk mendapatkan kembali posisi mereka di industri manapun yang mereka geluti, baik itu hiburan atau apapun.
dan apa yang mereka lakukan, dan daripada melakukan apa yang generasi-generasi sebelumnya di negara ini lakukan. Ketika dokter Yahudi tidak diizinkan bekerja dan tidak diterima di rumah sakit, kami membangun rumah sakit kami sendiri. Ketika pengacara Yahudi tidak diterima di firma hukum, kami membangun firma hukum kami sendiri. Dan saya pikir sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa kita seharusnya tidak ingin kembali ke dalam sistem yang rusak. Institusi. Kita membutuhkan institusi yang sehat. Disitulah kita harus menaruh energi kita. Dan disitulah kita harus menyelaraskan diri. Kita harus bermitra. Jika kita akan bermitra dengan siapapun, kita harus bermitra dengan institusi yang sehat. Itu sangat penting. Dan untuk melakukan itu, kita harus melihat diri kita sebagai orang yang kuat. Kita harus bisa menghargai sejarah kita sebagai sebuah bangsa. Tapi kita tidak perlu merangkak. Kita tidak perlu memohon. Dan kita tentu saja tidak perlu mengalah. Sekarang, konsensus di antara kalangan terpelajar, terutama di Amerika Serikat, bahwa Israel itu jahat dan Palestina adalah pihak yang baik, berakar pada penerapan teori ras kritis, interseksionalitas, dan kolonialisme pemukim ke dalam wacana politik. Namun bagaimanapun itu terjadi, saya rasa hal itu membuat banyak orang Yahudi merasa bahwa mereka benar-benar kalah jumlah dan terisolasi. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan orang Yahudi untuk menghadapi situasi yang Anda laporkan dalam film Anda? Saya rasa ada beberapa. Apakah kita ingin menyebutnya bangsa atau negara yang seharusnya benar-benar ditinggalkan oleh orang Yahudi? Pertama-tama, menurut saya itu sangat penting untuk ditegaskan. Maksud saya tidak berpikir begitu. Saya pikir negara-negara seperti Perancis dan sepertinya Inggris juga harus dimasukkan ke dalamnya, dan mungkin juga Jerman. Tapi kalau kita bicara tentang Saat ini, sebuah negara seperti Amerika Serikat yang belum pasti, aku pikir bahwa kita seharusnya menghargai kenyataan bahwa ada beberapa pemimpin yang benar-benar berjuang untuk kita, berjuang demi keselamatan kita. Dan kita perlu bersuara dan memberitahu orang-orang tentang kontribusi kita dalam pendirian negara ini. Dan apa yang sebenarnya telah kita bawa ke dunia dengan semua yang telah kita lakukan, bukan dengan sikap meminta maaf. Kamu tahu, memohon, kamu harus menyukai kami. Lihat berapa banyak vaksin yang telah kami ciptakan. Atau lihat berapa banyak, kamu tahu, Pemenang hadiah Nobel, hal-hal semacam itu. kamu tahu, semua itu. Kita harus bangga akan hal itu. Tapi kita harus bangga akan hal itu untuk diri kita sendiri. Jika kita bisa menghargai apa yang telah kita sumbangkan bagi peradaban dan apa yang terus kita sumbangkan bagi peradaban, dan tidak membiarkan tuduhan serta demonisasi apapun masuk ke dalam kesadaran kita, ke dalam pemahaman diri kita sendiri, identitas diri kita, maka kita akan memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan agar terus melakukan hal-hal baik untuk dunia. Karena kita sebagai sebuah bangsa adalah cahaya di antara bangsa-bangsa. Kita harus merebutnya kembali. Dan kita juga harus memahami bahwa kita membutuhkan rasa hormat pada diri sendiri. Bahwa jika orang-orang mencoba untuk menghancurkan kita, bahwa kita harus menjadi pejuang. Kita harus melawan dengan cara apapun yang kita bisa. Dan itu akan membantu kita mempertahankan martabat dan keberadaan kita. Dan orang-orang perlu memahami, non-Yahudi perlu memahami, jika mereka belum memahaminya, bahwa menyerang kami
mendemonisasi kami. Sebenarnya itu sama saja dengan mendemonisasi diri mereka sendiri. Dan kebencian mereka dipelihara dengan mempercayai sebaliknya. Dan itu selalu menjadi pertanda. Kita semua tahu bahwa itu selalu menjadi pertanda bahwa ketika kebencian terhadap Yahudi muncul, itu adalah indikasi bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan negara-negara, atau dengan benua-benua, atau dengan dunia. Bahwa itu adalah sebuah pertanda. Bahaya. Jika kita juga bisa memahami itu, maka kita tidak akan membiarkan kebencian pada diri sendiri itu tumbuh. Saya tidak yakin apakah saya sudah menjawab pertanyaanmu. Ya, itu cukup bagus. Saya pikir penting juga untuk dicatat bahwa tentu saja di Amerika Serikat orang Yahudi tidak sendirian. Maksud saya, memang bisa terasa seperti itu. Kita sedang berbicara sehari setelah atau beberapa hari setelah Abdul El-Sayed memenangkan pemilihan pendahuluan Senat Demokrat di Michigan. Menempatkan seorang antisemit terang-terangan, kamu tahu, berpeluang masuk ke Senat Amerika Serikat. Seperti Zorah Mamdani yang menjadi wali kota New York. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang mencoba menentangnya. Meskipun banyak Yahudi liberal yang lebih mengutamakan aliansi mereka dengan kelompok kiri daripada membela Yahudi dari antisemitisme. Benar-benar. Dan ada sesuatu yang luar biasa yang baru saja terjadi. Marco Rubio baru saja mengumumkan bahwa sekarang menjadi kebijakan bahwa sebelum siapapun bisa mendapatkan visa untuk masuk ke negara ini, mereka akan diselidiki. Semua media sosial dan cara-cara lain untuk menyelidiki akan digunakan untuk memastikan bahwa orang-orang yang berniat menyakiti orang Yahudi di negara ini tidak akan diizinkan masuk ke negara ini. Itu sangat penting. Maksud saya, ini agak mengejutkan. Ya, tapi ketika kamu mempelajari siapa yang memicu begitu banyak demonstrasi di kampus yang menargetkan orang tentu Yahudi, saja itu. dan masuknya mahasiswa asing, terutama dari negara-negara antisemit di Timur Tengah dan Afrika Utara, tampaknya cukup jelas. Ya, dan Victor Davis Hanson sebenarnya mengungkapkannya dengan sangat fasih di film itu. Ya, bahwa kita harus Ya. mengakui. Dan juga Rachel Fish. Dia membahas tentang betapa pentingnya universitas mengambil tindakan hukum terhadap Orang-orang yang datang dari luar universitas untuk memprovokasi. Kamu tahu? masalah untuk menebar kebencian. Ya. Apa satu hal terpenting yang Anda harap dipahami penonton dari film ini? Hal terpenting yang saya harap dipahami penonton dari film ini adalah bahwa ada ideologi-ideologi yang mendorong kebencian terhadap orang Yahudi dan Kristen, serta seluruh dunia Barat. Dan ada strategi-strategi yang sangat-sangat efektif yang mereka gunakan. Jadi kita harus memahami bahwa yang kita bicarakan ini bukan sekedar soal berdialog. Itu. Sangat penting bagi orang-orang untuk memahami bahwa musuh-musuh yang mendorong semua ini memiliki niat membunuh. Dan dengan kata-kata mereka sendiri, pada akhirnya semua ini tentang mendirikan kekhalifahan global, bahwa dunia akan diperintah di bawah hukum syariah. Itu sangat penting. Setelah kamu memahami itu, Ya, semuanya jadi masuk akal. itu benar. Itu benar. Nah, itu poin penting yang saya harap orang-orang yang menonton film ini, dan saya sangat merekomendasikannya. Gloria, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Bagaimana para penonton dan pendengar kami bisa menonton atau streaming A Collective Descent into Evil? Dan bagaimana mereka bisa membantu pembuatan film-film seperti ini? Film ini sekarang sudah tersedia untuk streaming di saluran Roku. Ini gratis, kecuali jika tamu ingin membeli langganan agar bisa menontonnya tanpa iklan. Dan
Juga tersedia DVD. Jika kamu pergi ke docsummitproductions.com, itu situs web Doc Emmett Productions, dan ada toko, dan kamu bisa mendapatkan DVD di sana. Kamu bisa mengatur pemutaran film untuk komunitasmu. Aku sangat senang untuk datang dan bahkan berbicara di acara pemutarannya jika kamu mau. Tapi, kamu juga bisa mengatur pemutaran film sendiri. Dan jika kamu ingin melakukannya, kamu bisa menghubungiku di documentproductions.com. Kamu bisa mengirim pesan kepadaku lewat dashboard di sana. Dan saat ini filmnya tersedia di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris Raya, serta Meksiko. On saluran Roku. Dan akan ada platform tambahan yang akan menayangkan film ini seiring berjalannya waktu. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa akan ada pemutaran film di Yerusalem pada tanggal 8 November di Menachem Begin Center. Kami bekerja sama untuk pemutaran tersebut. Dan jika Anda ingin tetap mengetahui di mana pemutaran film berlangsung, silakan kunjungi docsummitproductions.com dan klik pada filmnya. Maka Anda akan mendapatkan daftar pemutaran yang akan datang. Baiklah, itu sangat lengkap. Dan saya memang menyarankan para penonton dan pendengar kita untuk berusaha menontonnya. Ini adalah film dokumenter yang penting. Bolehkah saya menambahkan satu hal? Tentu, Itu bagian silahkan. dari pertanyaan Anda. Anda bertanya bagaimana orang-orang bisa membantu dalam pembuatan film-film ini. Apakah itu $10 atau ratusan ribu dolar, itu tidak masalah dengan memberikan. Memberikan donasi kepada organisasi seperti docsummitproductions.com yang merupakan organisasi nirlaba berstatus 501(c)(3). Kamu memungkinkan kami untuk terus membuat film-film penting ini. Saya senang kamu menambahkan itu. Itu memang yang ingin kami sampaikan. Kami juga ingin berterima kasih kepada penonton kami. Jangan lupa untuk mendengarkan Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari yang bisa kamu dengarkan di platform manapun tempat kamu biasa mendengarkan podcast. Dan apakah kamu mendengarkan kami di salah satu platform itu? Atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di kanal YouTube JNS? Silahkan like dan atau subscribe ke JNS. Klik lonceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silahkan tulis kepada kami di thinktwice@jns.org. Dan beritahu kami di mana kamu mendengarkan atau menonton acara ini, serta pendapatmu tentangnya. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir sendiri. Dan kami akan bertemu lagi denganmu segera.